Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Kongmania, salam sejahtera untuk kita semua. Oke teman, kali ini saya mau membahas tentang kenapa perkutut tidak mau mengkerami telurnya. Ya, sebenarnya di video-video yang lalu sudah saya bahas. Mungkin teman-teman kebingungan mencarinya, menyekrolnya ke bawah karena banyaknya video. Nah, di sini saya bahas. Yang sudah nonton ya nggak usah nonton lagi kan itu. Yang belum subscribe saja silahkan subscribe ya, karena subscribe gratis dan Anda turut mendukung berkembangnya channel ini, dan semoga saja channel ini terus bermanfaat, memberi edukasi dalam peternakan supaya teman-teman bisa terbantu dengan adanya video saya ini dan tidak tertipu dalam perdagangan. Tertipu dalam arti yang berkelanjutan. Karena seorang peternak itu jelas pernah tertipu, jelas semuanya, cuma kita bisa meminimalisir saja. Saya juga pernah tertipu sekali, dua kali, berkali-kali. Makanya saya sering membuat video dengan harapan bisa membantu teman-teman. Oke, langsung saja. Yang pertama, perkutut tidak mau mengkerami telurnya itu alasannya biasanya karena dia tembean. Ya, tembean ini bisa jadi alasan perkutut tersebut tidak mau mengkerami telurnya. Tembean itu apa? Bagi teman-teman yang belum tahu, tembean itu adalah perkutut yang baru bertelur untuk pertama kalinya. Ya, dalam istilah peternakan dinamakan tembean. Ya, lu mas, apakah semua tembean seperti itu? Tidak. Ada juga tembean itu yang baik, yang bagus, sekali telur langsung dikerami. Ya, ini saya cerita, ini pengalaman saya sendiri ya, jadi bukan cerita orang lain. Di tempat saya di musim seperti ini juga ada ya, musim reproduksi, harusnya ini sudah kemarau tetapi masih ada hujan banyak, sehingga ini bisa mempengaruhi reproduksi perkutut kita, mempengaruhi keadaan angkrem perkutut kita ya. Karena apa? Tidak sesuai dengan musim umumnya, namanya pancaroba kalau orang bilang. Oke, jadi yang pertama itu karena tembean. Yang kedua, karena tidak nyamannya sarang. Ya, ketidaknyamanan sarang ini bisa dari beberapa faktor. Antara lain, satu, sarangnya kita kasih daun cemara itu terlalu empuk, akhirnya telur itu ketutup oleh daun cemara ya. Maaf, perkutut itu tidak mau mengkerami telurnya kalau telurnya itu tertimbun oleh 2 atau 3 helai daun cemara saja ya. Saya ulang lagi, perkutut itu setahu saya, sepengalaman saya, tidak mau mengkerami telurnya kalau telurnya itu tertimbun oleh sarangnya, baik itu daun cemara ataupun rumput kering yang ada buat sarang ya. Saya berkali-kali menemukan hal seperti ini di peternakan saya, dan ini tak omong nih. Saya katakan teman-teman supaya bisa untuk acuan ya, mendeteksi kenapa perkutut Anda tidak angkrem ya, itu bisa. Nah, kemarin baru saya lihat kok sudah bertelur kok turun, semuanya turun. Tak lihat ternyata ya itu cuma berapa helai, 3 atau 4 helai itu sudah nggak mau angkrem lagi ya. Makanya saya sering buatlah sarang senyaman mungkin, kalau dari daun cemara ya sepadat mungkin, supaya perkutut kita nyaman dan mau angkrem ya, karena ini sangat penting sekali untuk teman-teman ketahui. Nah, saran saya kalau sudah induan, Anda gantinya posisi perkutut itu punya anak, minimal anak umur 1 minggu ataupun 10 hari diganti, nggak masalah, karena ini akan menekan sarang yang kita buat tadi. Kalau kurang padat jadi padat ya. Kalau tidak kena tekanan yang terlalu kuat, akhirnya dia mengembang, dan ini akan jadi polemik kenapa perkutut kita tidak mau mengkerami telurnya. Oke, yang ketiga, adanya predator ya. Predator itu dari apa saja, baik itu predator dari sarangnya ataupun predator yang kurang pas ataupun predator di luar sarang ya. Kalau dalam sarang itu apa mas? Kalau di dalam sarang itu biasanya semacam jentik ataupun ulat
ataupun kalau dalam bahasa Jawa itu set, itu biasa ada dalam sarangnya. Ini juga akan mengakibatkan perkutut kita tidak mangkrem ya. Adanya kutu dalam sarang ini juga akan mengakibatkan perkutut kita tidak mau mengkerami telurnya ya. Baik tembean pun itu kalau sarangnya kurang nyaman ya tidak mau angkrem. Bukan tembean pun kalau sarangnya tidak nyaman, dalam arti tadi pertama ngonggrong, tidak padat, itu juga tidak mau angkrem. Makanya sarang ini sangatlah jadi penentu perkutut kita mau angkrem atau tidaknya kan. Untuk yang keempat, kandang baru beda dengan kandang yang lama. Jadi ketika Anda membeli indukan, itu harusnya Anda tanya sedetail mungkin kepada pemiliknya ya, untuk mengkondisikan, untuk antisipasi penempatan perkutut yang baru Anda beli tadi di kandang barunya. Karena ini juga akan mempengaruhi produksi atau kenyamanan perkutut itu sendiri. Makanya saya sering komunikasi dengan pembeli saya itu ya seperti itu. Saya jangan sampai macet. Kalaupun macet ya mau gimana lagi kan itu. Yang jelas kita sudah mengkondisikan sebaik mungkin. Misalnya ini, ketika Anda beli perkutut di tempat saya misalnya, nggak usah orang lain lah, nyontohkan saya saja ya. Kalau jelek kan saya nggak dimarahin orang. Tempat saya kasih asinan ini mas ya. Jadi dari tempat makanan dan karak sarang ini akan jadi pengaruh. Perkutut nanti tidak angkat. Kalau perkutut Anda dari saya sampai tempat Anda jebret belum ada 1 minggu kok bertelur, itu memang biasanya tidak mau disarang ya. Di satu memang keadaan burung baru nyampe ya, itu bukannya gimana-gimana, karena keadaan burung baru nyampe dan belum menguasai situasi kandang ya. Kalau biasanya sudah 2 minggu di situ bertelur, biasanya mau angkrem ya, biasanya mau. Yang belum biasanya nggak mau angkrem di bertelur dan angkrem di sarangnya itu kalau posisi masih kurang dari seminggu ya. Kembali lagi ke materi, kenapa penempatan ini sangat penting teman, karena sarang perkutut itu biasanya yang saya alami itu kalau maunya daun cemara ya daun cemara ya, dia mau dikasih rumput biasanya juga nggak mau. Makanya saya sering katakan ke teman-teman, kalau bisa diusahakan dikasih daun cemara. Kalaupun nanti mau dikasih rumput ya dikasih rumput, nggak masalah, tetapi minimal ketika baru dikasih daun cemara entah berapa helai. Karena ini sangat penting teman, biar perkutut kita nggak kaget, biar perkutut kita mudah untuk menyesuaikan diri di tempat barunya ya. Jadi saran saya untuk teman-teman, ketika Anda membeli perkutut baru, tanya sarangnya di sana itu pakai apa ya, biar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Oke, yang terakhir, overproduksi teman. Jadi seperti musim ini tempat saya pun banyak perkutut yang bertelur lebih dari 2 biji, padahal itu jantan betina ya. Indukan tuh jadi bertelurnya over birahi. Ini kadang memang kadang juga nggak mau angkrem juga, karena anaknya juga masih kecil, dia masih loloh dan dia intinya dia masih punya anak kecil dan dia bertelur lagi. Ini biasanya tidak mau mengkerami telurnya. Dan jangan lupa teman, pengondisian tadi saya ulangi, itu harus sesuai dengan pandang amal. Misalnya kalau tempat saya ini saya kasih tutup, ya usahakan di tempat baru Anda kasih tutup, karena tutup ini sangat besar manfaatnya. Ketika Anda beli perkutut di kandang seperti saya yang tertutup kondisi sarangnya, terus Anda di tempat barunya tidak kasih tutup, ini juga akan mengakibatkan perkutut tersebut tidak mau mengkerami telurnya. Jangan mengkerami, biasanya malah akan macet produksi karena dia sangat tertekan dengan keadaan sarang yang tidak sesuai dengan kandang lamanya. Oke teman, sekian, semoga bermanfaat.
Inilah pengalaman saya, cuma sekedar berbagi ya. Kalau ada salahnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Salam kutut, sopo Pak.